Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini, saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap 6:30 malam, saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat, Engkau beri kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan terangi setiap hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama, adalah topik tentang bagaimana menjalani hidup dalam kesesakan. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing, ada berbagai perkara, ada berbagai masalah, ada berbagai kisah hidup yang kita jalani. Dan mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan, tantangan, pergumulan, baik masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah di pekerjaan, dan mungkin masalah-masalah yang lain. Dan mungkin saja bukan hanya satu masalah atau dua masalah yang saudara hadapi. Saya mengalami dalam kehidupan ini seringkali, saudara, bahwa masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Masalah yang lain belum selesai, masalah yang lain lagi sudah datang. Itu seringkali terjadi di dalam menjalani kehidupan. Dalam situasi demikian, mungkin kita mengalami kesesakan, kita mengalami kesulitan, hidup terasa berat, hidup terasa sulit, saudara, hidup terasa sesak. Dan dalam situasi demikian, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita menghadapinya dengan benar? Bagaimana cara kita menjalani hari demi hari dengan benar situasi yang demikian, sehingga kesesakan itu akan diubah. Situasi yang sulit, masalah yang besar tersebut akan diubah oleh Tuhan. Saudara, ketika belajar menjalani kehidupan, dan saya melihat dan saya belajar sesuai dengan prinsip firman Tuhan bahwa masalah itu seringkali menjadi alat bagi Tuhan untuk melakukan mujizat. Masalah seringkali itu menjadi langkah pertama untuk Tuhan melakukan mujizat. Dan memang kalau kita renungkan, saudara, tidak ada mujizat tanpa diawali oleh masalah, tantangan, dan persoalan. Misalnya, tidak ada mujizat kesembuhan kalau tidak ada penyakit. Tidak ada mujizat berkat berlimpah kalau tidak ada kekurangan. Tidak ada mujizat masalah terselesaikan kalau tidak ada masalah. Jika demikian, saudara, bahwa masalah dalam kehidupan ini itu sangat tergantung bagaimana cara kita menjalaninya, cara kita memandangnya. Apakah masalah itu sesuatu yang mengerikan bagi kita? Apakah masalah itu seperti raksasa yang akan menghancurkan kita? Atau apakah masalah itu bisa menjadi alat untuk terjadinya mujizat yang besar, untuk menjadi batu loncatan untuk naik ke level yang lebih tinggi?
Nah, itu yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, saudara. Bagaimana kita menghadapi kesesakan dan persoalan kehidupan kita, sehingga masalah persoalan itu bisa berubah menjadi mujizat dan kita akan mengalami perkara-perkara besar. Adakah masalah persoalan yang sedang menindih kehidupan saudara saat ini? Bagaimana saudara sedang menjalaninya? Ada begitu banyak juga orang, saudara, ketika menghadapi masalah, dia cari jalan atau dia lari kepada hal yang akan menimbulkan lebih banyak masalah, atau dia lari dari masalah yang pertama dan kemudian menemukan masalah yang lebih besar. Masalah itu harus kita hadapi, kesesakan itu harus kita hadapi, dan kita juga harus menghadapinya dengan cara yang benar sehingga masalah itu akan berubah menjadi mujizat. Apapun masalah tantangan saudara saat ini, mari siapkan hati saudara untuk kita merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita harus menghadapi masalah persoalan kita, kesesakan kita, dan apa yang akan kita alami, apa yang akan terjadi jika kita menjalaninya dengan benar. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini, saudara, adalah dari Mazmur 118 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29, saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan di malam hari ini. Mazmur 118 ayat 1 sampai ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku, demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku, demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah, mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.
Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara di malam hari ini adalah di mana pemazmur mengungkapkan kesesakan yang dia alami. Kesesakan yang dia alami adalah ada masalah, musuh-musuh menyerang dia, musuh-musuh ingin menghempaskan dia, membinasakan dia. Musuh-musuh datang seperti lebah. Ada situasi yang membingungkan, ada situasi yang genting, ada situasi yang menakutkan yang dihadapi oleh pemazmur. Musuh-musuhnya telah mengelilingi dia. Dia berkata mereka seperti lebah mengelilingi dia. Dan di dalam kesesakan tersebut saudara, yang saya rindu kita belajar apa yang dilakukan oleh pemazmur ini dan apa yang dia alami atas tindakan yang dia lakukan terhadap situasi kesesakan tersebut. Itu yang saya rindu kita belajar untuk kita aplikasikan dalam hidup kita, dalam masalah, persoalan dan kesesakan yang sedang kita alami dalam hidup kita hari ini saudara, ataupun yang akan kita alami kapanpun itu di dalam kehidupan kita. Saudara, di sini dikatakan oleh pemazmur di ayat yang kelima, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Saudara, dalam kesesakan yang dia alami, yang dia lakukan adalah dia berseru kepada Tuhan. Di ayat 1-4 di sana dia memberi perintah saudara. Biarlah Israel takut akan Tuhan. Biarlah kaum Harun takut akan Tuhan. Biarlah umat-umat Tuhan takut akan Tuhan selama-lamanya. Dia perintahkan umat-umat Tuhan takutlah akan Tuhan, takutlah akan Tuhan. Dan perintah itu dia beri atas pengalaman hidupnya. Bahwa ketika dia takut akan Tuhan, Tuhan berkarya, Tuhan bertindak dalam hidupnya. Dan kemudian sebagai bukti, sebagai tindakan takut akan Tuhan, di dalam ayat 5 tadi dikatakan, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Jadi saudara, hal yang ditegaskan oleh pemazmur ini, bahwa ketika kita mengalami kesesakan, masalah, persoalan di dalam kehidupan kita, maka dalam segala kesesakan yang kita alami, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Dan sebagai tindakan dari hidup takut akan Tuhan adalah kita berseru kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Saudara, seringkali untuk mempraktekkan hidup takut akan Tuhan dengan berseru dan berserah kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita, itu begitu sulit. Ada begitu banyak orang dalam kesesakan, dalam masalah yang dia alami, dia menempuh jalan-jalan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ada begitu banyak orang yang sakit akhirnya pergi berobat ke perdukunan saudara. Itu sesuatu kejahatan dan kekejian di mata Tuhan. Kesesakan yang dialami oleh karena penyakit itu membuat orang tersebut keluar atau tidak hidup takut akan Tuhan, tidak berseru dan berserah kepada Tuhan. Karena seringkali sekalipun didengar bahwa firman Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan,
Kadang situasi yang sulit membuat orang tersebut tidak dapat bertahan. Situasi ekonomi yang sulit seringkali membuat orang menempuh jalan-jalan yang bertentangan dengan firman Tuhan, melakukan bisnis yang bertentangan dengan firman Tuhan, melakukan korupsi dan sebagainya dan sebagainya. Seringkali situasi yang ada membuat banyak orang sulit untuk menjalani hidup takut akan Tuhan. Tapi malam hari ini, saudara, yang saya rindu kita merenung adalah bahwa dalam segala situasi, dalam segala perkara, kita harus jalani tetap hidup takut akan Tuhan dengan cara berseru dan berserah kepada Tuhan. Bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara selama ini? Bahkan mungkin saat ini ada kesesakan yang menindih kehidupan saudara, ada masalah, persoalan dan sebagainya, ada penyakit mungkin, masalah keluarga, masalah bisnis, ekonomi dan sebagainya yang membuat saudara menjalani kehidupan saudara terasa sesak, saudara. Bagaimana saudara menjalani hidupmu hari ini? Apakah dalam situasi yang demikian engkau tetap melangkah langkah demi langkah setiap hari dengan hidup takut akan Tuhan? Ataukah dalam situasi demikian saudara mulai keluar dari jalur hidup takut akan Tuhan? Bahkan saudara mulai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dengar saudara, kalau dalam kesesakan yang kita alami, kita menempuh jalur yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, kita tidak hidup takut akan Tuhan, maka kita akan menemukan masalah yang lebih besar. Masalah yang ada tidak akan pernah terselesaikan, dan masalah yang lebih besar akan datang menyusul, saudara. Itu sebabnya dalam kesesakan yang kita alami, mari kita jalani dengan benar, tetap hidup takut akan Tuhan dengan cara berseru kepada Tuhan, dengan cara berserah kepada Tuhan. Tetap berdoa, saudara, tetap berseru kepada Tuhan sekalipun situasi hidupmu berat saat ini, sekalipun masalah hidupmu berat saat ini, tetaplah berseru kepada Tuhan. Tetaplah berserah kepada Tuhan sekalipun sepertinya masalah yang sedang saudara hadapi begitu mustahil. Saudara bingung, saudara tidak mengerti apa yang akan terjadi, saudara tidak mengerti bagaimana jalan keluarnya, saudara bahkan mungkin tidak mengerti lagi apa yang harus saudara lakukan. Saudara, saya sering mengalami situasi yang demikian. Pada waktu saya mengalami tantangan yang begitu berat, istri saya mengalami sakit, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Melalui jalan medis saya sudah lakukan lebih dari apa yang diharapkan, tetapi perubahan tidak terjadi. Saya tidak mengerti lagi apa yang harus dilakukan secara logika, tetapi dengan tetap bertahan dan berserah kepada Tuhan, aku melihat mujizat Tuhan. Demikian juga hari ini dalam segala situasi kehidupan saudara, sekalipun saudara bingung, tidak mengerti lagi apa yang harus dilakukan, tetaplah berdoa dan berserah kepada Tuhan. Tetap serahkan semuanya kepada Tuhan, saudara. Seperti yang dilakukan oleh pemazmur ini, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Dalam kesesakan biarlah kita semua tetap berseru dan berserah kepada Tuhan. Seberapa sulit pun itu kehidupan yang sedang saudara jalani, tetap berseru dan berserah kepada Tuhan. Dan kemudian saudara, yang akan kita belajar bersama, apa yang dialami oleh pemazmur ini ketika dia berseru dan berserah kepada Tuhan dalam kesesakan-kesesakan yang dia alami. Masih ayat yang kelima di sana dikatakan, saudara, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Saudara, ketika pemazmur berseru kepada Tuhan dalam kesesakan-kesesakan hidup yang dia alami, maka dia menyaksikan pengalaman hidupnya. Apa yang dia alami, saudara, apa yang dia terima ketika dia berserah kepada Tuhan, berseru, berdoa kepada Tuhan dalam kesesakannya, dia menyaksikan bahwa Tuhan menjawab dia dan Tuhan memberi kelegaan bagi dia. Ketika kita tetap menjalani dengan benar dalam segala kesesakan yang kita alami, yaitu dengan berseru, berdoa, menangis di kaki Tuhan, berseru, berdoa, berserah kepada Tuhan dalam segala situasi, maka yang pertama
Yang akan kita alami seperti yang dialami oleh pemazmur adalah bahwa Tuhan pasti menjawab kita dan Dia akan memberi kelegaan dalam segala kesesakan yang saudara alami. Tuhan peduli kepada setiap kita, saudara. Tuhan mempedulikan kehidupan saudara. Sekalipun kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak mempedulikan kita saat masalah persoalan yang kita hadapi berkelanjutan. Dan dalam jangka waktu yang lama kita belum melihat tindakan, kita belum melihat mujizat Tuhan. Tetapi namun demikian tetaplah berseru dan berserah kepada Tuhan, karena pada faktanya Dia peduli kepada kita. Karena pada faktanya Tuhan pasti menjawab kita ketika kita tetap berseru dan berserah kepada Tuhan. Saudara, Allah kita adalah Allah yang baik. Dia berkata, kalau engkau saja Bapa yang jahat di dunia ini tahu memberi pemberian yang baik kepadamu, apalagi Bapamu di sorga. Saudara, saya saja sebagai Bapa rindu supaya melakukan yang terbaik bagi anak-anak saya. Saya saja terkadang anak saya belum meminta pun saya sudah mengerti dan melakukannya dan memberikannya bagi mereka, mengerjakannya bagi mereka. Kalau saya saja Bapa yang penuh dengan keterbatasan, Bapa yang penuh dengan kekurangan, tahu berbuat baik kepada anak-anak saya, apalagi Tuhan. Dia pasti mempedulikan saudara, Dia pasti memperhatikan setiap saudara. Bahkan Dia rela serahkan nyawanya, saudara. Dia rela mati bagi kita, dan Dia berkata, apakah lagi yang tidak akan Dia beri bagi kita? Jika dirinya sendiri, nyawanya sendiri Dia korbankan bagi kita. Itu sebabnya apapun situasinya, betapa berat pun itu dan sebingung apapun saudara, tetaplah berseru kepada Tuhan, tetaplah berserah kepada Tuhan, dan Dia pasti menjawab saudara. Dan pemazmur ini berkata, Tuhan menjawab dia dan memberi kelegaan. Tuhan menjawab orang yang berseru kepada Tuhan dan memberi kelegaan. Tadi dia berkata dalam kesesakan. Yang dibutuhkan dalam kesesakan, saudara, adalah kelegaan. Ketika kesesakan menimpa oleh karena masalah, persoalan, tantangan hidup, yang paling dibutuhkan adalah kelegaan. Dan itulah yang dialami oleh orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Tuhan akan memperhatikan mereka, Tuhan akan memberi kelegaan bagi mereka. Hari ini saudara, apakah saudara merindukan Tuhan memperhatikan, Tuhan menjawab saudara? Apakah saudara merindukan Tuhan mengerjakan kelegaan di dalam kehidupan saudara? Biarlah Tuhan memberikan dan mengerjakan kelegaan itu dalam kehidupan saudara. Ketika saudara berseru dan berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang engkau alami dalam kehidupanmu. Saudara, tetaplah berseru kepada Tuhan dalam segala kesesakan. Tuhan memperhatikan, Tuhan menjawab, dan Tuhan akan memberi kelegaan dalam segala kesesakan saudara. Itu yang pertama yang dialami oleh pemazmur ini, saudara. Ketika dia berserah kepada Tuhan, dan itu yang dia nasihatkan kepada setiap umat Tuhan, termasuk kepada saya dan saudara. Dan yang kedua yang dia alami, yang dia saksikan saudara, itu ada di ayat yang ke-6 ketika dia berkata, di ayat 5 dia berkata, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Dan ayat 6 dia berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dia berkata Tuhan di pihakku. Ketika dia berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang dia alami, akhirnya dia mengalami di mana Tuhan di pihaknya, dan dia berkata bahwa apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap dia. Itu sebabnya dia berkata, aku tidak takut. Dan ingat saudara, masalah atau kesesakan yang dia alami adalah ketika musuh menyerang dia, ketika musuh mengelilingi dia, dan ketika musuh mau menghancurkan hidupnya. Mereka datang seperti lebah mengerumuni dia. Dalam situasi demikian dia berseru kepada Tuhan, dan dia melihat Tuhan ada di pihak dia, dan dia tidak takut saudara. Dan dia berkata, apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap aku? Sekalipun musuh begitu banyak, sekalipun musuh mengerumuni dia, sekalipun musuh
ingin membinasakan dia. Begitu besarnya mereka hendak menghancurkan dia. Tetapi dia berkata, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sekalipun musuhnya begitu besar, saudara, tetapi dia percaya kalau Tuhan ada di pihaknya, maka musuh-musuh itu tidak akan bisa berbuat apa-apa, tidak akan bisa melakukan apa-apa terhadap dia. Itu sebabnya dia terus berserah kepada Tuhan. Sekalipun masalah itu ada di sekelilingnya, dari semua sisi masalah itu menyerang, dari semua sisi musuh menyerang dia, tetapi dia tetap berseru dan berserah kepada Tuhan. Dia tidak lari dan mencari pertolongan kepada bangsa-bangsa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi yang dia lakukan adalah dia berseru dan berserah kepada Tuhan. Dan akhirnya dia pukul mereka mundur. Akhirnya dia mengalahkan mereka karena Tuhan ada di pihaknya. Saudara, hari ini Tuhan ada di pihak kita. Sekalipun ada raksasa-raksasa yang datang menyerang kita dalam bentuk masalahkah, dalam bentuk persoalankah, dalam bentuk niat-niat jahatkah, atau dalam bentuk apapun itu, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka ketahuilah bahwa Tuhan yang akan ada di pihak kita memukul segala tantangan masalah itu mundur. Seperti pemazmur ini mengalami, Tuhan yang memukul musuh-musuhnya mundur, dan akhirnya Tuhan menaklukkan musuh-musuhnya, dan pemazmur ini dibebaskan dan mengalami kelegaan. Dalam segala kesesakan yang kita alami di dalam kehidupan kita, saudara, Tuhan akan bertindak ketika kita tetap berserah kepada Dia. Dia ada di pihak kita. Dia ada di pihak kita. Mungkin saat ini ada saudara yang di dalam kehidupanmu engkau diperlakukan tidak adil. Mungkin ada saudara yang mungkin direndahkan. Dalam situasi yang demikian, saudara, jangan membalas. Dalam situasi demikian, jangan akar pahit. Jangan membendam dendam dan kebencian. Sekalipun mungkin saudara diperlakukan tidak adil, tetaplah berserah dan berseru kepada Tuhan. Karena ketika engkau berserah kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan dalam situasi yang engkau alami itu, maka engkau akan melihat Tuhan ada di pihakmu, membela engkau dan memberikan kelegaan. Dia akan memukul kalah segala tantangan, masalah, persoalan, dan segala niat-niat jahat dalam kehidupan kita, saudara. Tetaplah berserah kepada Tuhan, maka Dia akan berdiri di sebelah saudara. Dia akan ada di pihak saudara untuk membela setiap saudara. Dan kemudian yang ketiga yang disaksikan oleh pemazmur ini, saudara, ketika dalam kesesakan yang dia alami, dia berseru kepada Tuhan. Yang ketiga, dia catat di ayat yang ke-7. Dia berkata, Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Yang ketiga yang dia alami adalah Tuhan menolong dia. Dan dia berkata, sekalipun musuh-musuhnya pada waktu itu begitu besar, sekalipun musuh-musuhnya kekuatan mereka besar, musuh-musuhnya mengelilingi dia pada waktu itu, tetapi dia berkata bahwa ketika dia berserah kepada Tuhan, maka Tuhan menolong dia. Percayalah saudara bahwa pertolongan Tuhan itu nyata bagi setiap kita. Atas segala kesesakan yang kita alami, yang paling kita perlukan dan yang paling kita butuhkan adalah pertolongan Tuhan. Dan bagi orang yang berseru dan berserah kepada Tuhan dalam segala kesesakan yang dia alami, pertolongan Tuhan itu akan nyata di dalam kehidupan orang tersebut. Hari ini saudara, dalam bidang apa, dalam hal apa saudara merindukan dan membutuhkan pertolongan Tuhan? Adakah masalah di tengah-tengah keluarga saudara yang saudara butuhkan pertolongan dari Tuhan? Dengar saudara,
Tuhan akan menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan saudara ketika engkau tetap berserah dan berseru kepada Tuhan, tetap hidup takut akan Tuhan. Adakah masalah ekonomi yang saat ini yang mungkin saudara alami hancur-hancuran? Begitu banyak saudara. Di dalam kolom-kolom komentar ada permohonan doa, ada masalah ekonomi, ada masalah utang piutang, ada masalah bisnis, ada masalah keluarga yang mengalami masalah ekonomi. Ada begitu banyak saudara. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam kebingungan yang kita alami, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menolong kita. Saudara, saya adalah seorang gembala di gereja yang kami, sistem organisasi kami tidak memiliki gaji bulanan dari organisasi. Tetapi kami hidup dari gereja lokal yang kami gembalakan. Dan saya merintis dan menggembalakan sebuah gereja di pedesaan saudara. Gereja yang kecil. Dan kemudian saya membuat satu program pengembangan anak. Ada beberapa program pengembangan anak sebenarnya. Dan untuk program pengembangan anak tersebut dibutuhkan banyak staf. Dan ada satu masa yang bagi saya itu situasinya sangat sulit, saudara. Di mana di awal-awal pandemi ada masa yang begitu berat dan sulitnya. Kenapa saudara? Saya punya banyak staf di rumah. Di mana untuk mengerjakan pelayanan pengembangan anak, kami ada hampir 15 orang di rumah. Saudara bisa bayangkan 15 orang dewasa dan kebutuhan untuk makan dapur itu 1 bulan. Saudara bisa bayangkan berapaan. Dan pada masa sebelum pandemi bagi saya tidak terlalu masalah karena ada begitu banyak pelayanan yang bisa saya kerjakan, baik di gereja lokal maupun di luar gereja lokal. Ada begitu banyak pelayanan yang saya kerjakan, dan dari berkat-berkat yang diterima, yang diberkatkan oleh Tuhan melalui berbagai cara, itu saya salurkan untuk kebutuhan kami setiap harinya. Dan bayangkan saudara, begitu pandemi, ibadah di gereja lokal selesai, artinya tidak ada. Dan kemudian ibadah-ibadah keluar juga otomatis berhenti. Sedangkan setiap hari kami harus makan. Setiap hari kami punya kebutuhan yang begitu besar. Bayangkan saudara, dalam situasi yang demikian, apa yang saudara bisa bayangkan betapa sulitnya, betapa beratnya kondisi itu pada masa itu. Setiap hari saya harus berpikir bagaimana supaya setiap hari kami cukup, setiap hari kami bisa makan seperti biasa. Para staf saya mulai bertanya, mereka berkata, "Pak Pendeta, kami punya tabungan. Kalau ada kebutuhan yang sangat mendesak, tolong dikabari kami supaya kami berbagi juga." Dan di hati saya punya komitmen bahwa itu tanggung jawab saya. Dan saya berkata, itu tanggung jawab saya. Saya akan berpikir, saya akan melakukan apa yang saya bisa lakukan supaya kebutuhan tetap tercukupi. Dan saudara, yang saya lihat pada waktu itu, saya melakukan berbagai hal yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yang malah salah satunya adalah membuat channel ini saudara, untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kemudian ketika saya membuat channel ini, ada orang-orang seperti saudara yang mulai mendengarkan firman Tuhan dari channel ini. Dan kemudian yang saya lihat luar biasa saudara, mereka mulai menghubungi saya, mereka mulai di kolom komentar, mereka mulai cari nomor saya, cari nama saya. Dan kemudian mereka mulai bertanya, ini pendeta siapa? Boleh saya berbicara? Dan ada orang-orang yang malah berkata, boleh saya mengirimkan berkat? Dan mereka meminta nomor rekening. Saudara, itu pengalaman yang begitu dahsyatnya aku alami dalam situasi yang sulit. Saudara, hari ini aku bisa menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan akan menolong dalam situasi yang sulit sekalipun. Tetap berseru kepada Tuhan dan lakukan yang terbaik. Berjalan dalam kehendak Tuhan.
tetap lakukan bagian saudara, maka Tuhan akan menolong saudara. Dan sampai hari ini saudara, Tuhan tetap memelihara kami. Setiap hari kami dicukupkan untuk makan saudara, karena Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap membuka jalan untuk memberkati kami. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan pasti menolong saudara dalam segala kesesakan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya dalam segala kesesakan itu tetaplah takut akan Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan, dan dengan berseru kepada Tuhan, maka saudara akan melihat pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita telah belajar dari firman Tuhan di malam hari ini, di mana pemazmur ini menyaksikan pengalaman hidupnya, di mana dalam kesesakan yang dia alami, musuh mengelilingi dia, musuh hendak menghancurkan, membinasakan dia. Tetapi dalam situasi yang demikian, dia berkata bahwa dia tetap menjalani semuanya itu dengan tetap takut akan Tuhan saudara. Bagaimana dia menjalaninya dengan tetap takut akan Tuhan? Dengan tetap berserah dan berseru kepada Tuhan. Dan ketika pemazmur ini berserah dalam kesesakan yang dia alami dan berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang dia alami, maka apa yang terjadi saudara? Dia menyaksikan bahwa Tuhan menjawab dia, Tuhan menjawab seruan-seruannya. Hari ini saudara, dengar, dalam kesesakan yang engkau alami tetap takut akan Tuhan, tetap berdoa dan berseru kepada Tuhan. Berdoalah terus, berdoalah terus. Di dalam channel ini saya akan mendukung saudara dalam doa setiap malamnya saudara. Baik di doa malam, baik di doa pagi, saya akan tetap mendukung dalam doa. Mari kita berdoa terus, mari kita menangis terus di kaki Tuhan, berseru terus di kaki Tuhan. Dalam segala kesesakan yang saudara alami, serahkan kepada Tuhan, dan mari kita berseru kepada Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mengalami Tuhan menjawab kita saudara, dan dia akan memberi kelegaan. Akan tiba waktunya, akan tiba masa saudara akan mengalami Tuhan memberikan kelegaan kepada saudara terhadap segala kesesakan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Tuhan memberi kelegaan, Tuhan menjawab kita, berserulah terus. Dan yang kedua, ketika pemazmur ini berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang dia alami, Tuhan berdiri di pihaknya, Tuhan membela dia. Dan dia berkata, pemazmur ini berkata, apakah yang dapat dilakukan oleh manusia? Sekalipun waktu itu manusia mengelilingi dia, musuh-musuh mengelilingi dia, dia percaya Tuhan ada di pihak dia, dan Tuhan akan membela dia, dan manusia, musuh-musuhnya tidak akan dapat berbuat apa-apa terhadap dia. Dan kemudian yang ketiga yang dia alami adalah Tuhan menolong dia ketika dia berseru kepada Tuhan dalam kesesakannya. Hari ini juga saya menegaskan kepada saudara, Tuhan berdiri di pihakmu, Tuhan ada di sebelah kananmu, dia akan memberi kelegaan bagi saudara. Manusia yang berniat jahat, mungkin ada yang berniat jahat terhadap saudara, tidak akan bisa berbuat apa-apa karena Tuhan ada di pihak saudara. Dan yang ketiga, ketika kita berseru terus kepada Tuhan, dia akan menolong kita. Puji Tuhan saudara, itu sebabnya apapun yang saudara alami, setiap kesesakan yang saudara alami, tetaplah jalani hidup takut akan Tuhan dengan berseru dan berserah kepada dia. Maka saudara akan mengalami dia menjawab saudara, maka saudara akan mengalami dia berdiri di pihak saudara, maka saudara akan mengalami di mana dia menolong kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara, dan kita raih janji firman Tuhan, pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan, kelegaan daripada Tuhan kita akan alami di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Sebentar lagi kita akan berdoa syafaat bersama saudara. Namun sebelumnya sekali lagi saya menegaskan kepada saudara, ambil komitmen terhadap firman Tuhan. Jalani hidup takut akan Tuhan apapun situasinya, berserah kepada Tuhan apapun situasinya, berdoa dan berseru kepada Tuhan apapun situasinya, maka saudara akan melihat pembelaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama di malam hari ini sebelum kami beristirahat bersama. Dan firman-Mu telah mengajar kami dalam kesesakan yang kami alami supaya kami tetap berseru kepada Tuhan.
Karena ketika kami tetap berseru dan berserah kepada Tuhan dalam segala kesesakan kami, Firman-Mu berkata bahwa Engkau mendengar dan menjawab seruan kami. Firman-Mu berkata bahwa Engkau ada di pihak kami, dan Firman-Mu berkata bahwa Engkau pasti akan menolong kami. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Apapun kesesakan yang sedang mereka alami di dalam hidup mereka saat ini, hamba berdoa, Tuhan tolong. Ajar mereka tetap menjalani hidup takut akan Tuhan. Ajar mereka tetap berseru dan berserah kepada Tuhan. Dan nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan pembelaan-Mu, berikan jawaban dan kelegaan dalam kehidupan mereka Tuhan. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami kesesakan oleh karena masalah yang bertubi-tubi, yang tindih menindih yang sedang mereka hadapi. Baik masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah apapun yang sedang mereka hadapi, hamba berdoa, Tuhan tolong mereka, ajar mereka tetap takut akan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, dan nyatakan pembelaan-Mu atas hidup anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Sebentar lagi kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan mendoakan setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Namun sebelumnya hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati anak-anak-Mu untuk mereka berkomitmen terhadap firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting. Sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau,
Kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan, mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter.
Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker. Dalam nama Yesus, segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis
yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka, tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani, ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu, ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ya Tuhan, yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup, ya Tuhan, membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju, ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami,
pemerintahan kami. Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong, berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara. Sebelum mengakhiri video ini, silahkan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.